Akhir-akhir ini banyak berita yang menghebohkan ya teman-teman. Kemudian yang akan kita bahas ini mungkin teman-teman udah pada lihat sebagian besar ya tentang BEM FISIP UNER. Jadi BEM FISIP UNER ini membuat karangan bunga, kemudian ada foto Pak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, kemudian ada kata-katanya yang menurut saya ini ya tidak pantas ya, tidak sopan. Bisa jadi ini akan membuat teman-teman kaget ya. Ini dia. Awalnya dibekukan ya teman-teman oleh dekanat, namun setelah melakukan audiensi, pembekuan itu dicabut kembali. Nah, ketika karangan bunga tersebut tersebar kemana-mana, ini banyak kritikan-kritikan dari netizen. Kritis, ngerujak habis-habisan BEM FISIP UNER, itu dia. Karena tulisannya yang memang tidak pantas kritikannya. Jadi ini adab sopan santunnya tidak dipakai. Setelah kejadian itu, Ketua BEM FISIP UNER itu diundang di salah satu stasiun televisi ya, dan ia berbicara tentang hal tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana statement-statement dari Ketua BEM FISIP UNER. Selamat malam Mbak Tufahati. Selamat malam Mbak Friska. Kalau terakhir hasil kesepakatannya seperti apa dan siapa saja yang bersepakat dalam forum itu sehingga akhirnya pembekuan terhadap BEM FISIP UNER ini dicabut? Oke, jadi pagi ini kita sudah bertemu dengan jajaran dekanat. Sudah di situ ada dekan, kemudian wakil dekan 1 dan 2, kemudian ada dari pihak Humas UNAIR, dan saya bersama dengan jajaran kabinet saya 11 orang. Di sana kami berdialog terkait bagaimana kenapa tiba-tiba Pak Dekan mengeluarkan surat pembekuan kepada BEM FISIP UNAIR. Karena surat itu kami terima di hari Jumat sore, sehingga setelah kita menerima surat itu tidak ada diskusi lebih lanjut nih antara BEM FISIP UNAIR dan juga dengan pihak dekanat. Dan di surat itu pun tertulis bahwasannya surat pemberitahuan pembekuan kepengurusan BEM FISIP UNAIR. Jadi kami menganggap bahwasannya itu berlaku untuk seluruh kabinet seperti itu. Jadi kami merasa keberatan kenapa tiba-tiba kepengurusan kami dibekukan, BEM kami dibekukan tanpa adanya diskusi dan bertukar argumen lebih lanjut seperti itu. Sebelum akhirnya sempat dibekukan, apakah ada tekanan terhadap 3 pimpinan BEM? Oke, tidak ada tekanan kepada 3 pimpinan BEM ini. Dari saya, Wakil Presiden saya, kemudian Menteri Polstrat saya, tidak ada tekanan seperti itu. Kami berkonsolidasi seperti biasa, berkomunikasi seperti biasa. Mungkin tekanan itu datang dari buzzer gitu ya, atau mungkin orang-orang tidak dikenal yang mengontak saya secara personal di WhatsApp dan komen-komen yang akhirnya itu ad hominem di media sosial saya. Tapi kalau tadi sudah ada kesepakatan dicabut juga pembekuan itu, apa saja kesepakatannya? Artinya kritik ke depan dari BEM FISIP UNER itu seperti apa yang sudah disepakati bersama dengan dekanat? Gimana nih? Oke, jadi dari BEM FISIP sendiri dengan pihak dekanat tadi menyamakan pandangan bahwasanya dekanat berpandangan bahwasanya kritik itu harus disampaikan sesuai dengan koridor akademik dengan penggunaan bahasa yang kurang lebih baik lah seperti itu. Tetap dalam. Ya, setuju dengan bahasa yang baik, itu dia. Bangsa kita kan yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun gitu ya teman-teman. Koridor akademik BEM FISIP juga akhirnya melihat bahwasanya narasi yang kami bawakan itu tetap tegas, kemudian tetap kritis dan tetap berani. Untuk penggunaan kalimat kami akan olah-olah lagi ke depannya, tapi ini akhirnya bukan sebuah penyesalan lah dari BEM FISIP, karena kami menganggap bahwasanya substansi kami yang dalam karangan bunga itu memang tidak keliru atau misalnya tidak bisa dibatalkan. Tidak ada penyesalan ya katanya. Harusnya nyesel sih. Artinya tidak bisa disalahkan juga karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Tapi dari karangan bunga itu apa yang akhirnya jadi evaluasi? Apakah dalam penggunaan istilahnya, kalau tadi dianggap substansinya tidak disesali, apa yang jadi evaluasi?
Penggunaan Ini diksi. kalau dari dekanat ya, yang disampaikan dekanat kepada kami, yang disesali oleh dekanat adalah penyusunan dari kata-kata. Cuman karena kami ini teman-teman ini selalu akhirnya berupaya untuk menyampaikan kritik dengan tegas dan berani, makanya kami berani untuk menaruh kata-kata yang demikian seperti itu. Tentu saja ini berdasarkan hasil dari pertimbangan teman-teman yang sudah tidak hanya berkarya dalam kali ini saja, tapi teman-teman juga berkarya dari sebelum-sebelum ini, termasuk itu ada kajian, pameran, kemudian poster juga seperti itu. Jadi teman-teman dalam menyusun kata-kata, Penggunaan diksi sih harus diperhatiin gitu kan. Jatuhnya ini nggak sopan atau bahkan bisa ke penghinaan juga ya teman-teman kalau dibaca-baca gitu. Apalagi ini secara gamblang ya menyebutkan seperti itu diksinya. Jelas ini mengundang berbagai komentar dari netizen. Kalian udah tahu kan kok bisa ya ada mahasiswa berani banget bikin ucapan selamat kepada presiden tapi kurang sopan nih. Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini seperti yang kalian sudah tahu, BEM FISIP UNER membuat karangan bunga ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden dengan bahasa yang kurang sopan. Bahkan saya aja nggak bisa dan nggak tega untuk mengulang kata-kata tersebut di konten ini. Hingga akhirnya buntut dari karangan bunga tersebut, BEM FISIP dibekukan oleh dekanat. Walaupun kabar terbaru katanya dicabut guys pembekuannya. Karena kalau saya lihat ya, kritikan yang dilakukan oleh BEM FISIP UNER ini bukan hanya tidak sopan, tapi momennya sangat-sangat tidak pas. Karena seperti yang kita ketahui ya, Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang terbaru, elektabilitas beliau itu lagi tinggi-tingginya. Masyarakat lagi sangat cinta kepada beliau karena dari sikap Prabowo yang sangat tegas, profesional, dan juga bahkan yang terbaru ini ya, Prabowo menggunakan dana pribadi untuk retreat pembekalan menteri di Magelang. Jadi ya bisa dibilang mayoritas masyarakat itu lagi cinta-cintanya kepada Prabowo. Harusnya kalau mau mengkritik keras seperti itu harus tahu strategi. Misalnya nih, ketika kedepannya Prabowo dan Gibran melakukan kesalahan, baru kritik masuk. Tapi saya yakin ya sebenarnya Pak Prabowo itu dikritik nggak masalah, karena saya pikir Pak Prabowo itu juga nggak sekeras seperti Pak Soeharto. Tapi yang harus juga diingat adalah bahwasanya Pak Prabowo juga nggak selembut Pak Jokowi. Apalagi sampai bawa-bawa nama Mulyono dengan kata-kata kasar di bawahnya. Ini keterlaluan sih. Tapi walaupun begitu ya, tetaplah bersuara asal tahu batasannya. Tetaplah bersuara asal tahu batasannya. Kritik boleh ya, asal tahu seperti apa kritik yang disampaikan. Tadi disampaikan beberapa poin. Yang pertama, Pak Prabowo elektabilitasnya sedang naik-naiknya, bahkan tadi ditunjukkan ya 85, berapa persen gitu. Kemudian menggunakan dana pribadi Pak Prabowo untuk pelatihan kepada menteri-menteri ya, semacam pelatihan kemiliteran. FISIP UNER ya, seperti itukah pendidikan kalian? Kali ini kayaknya gue bakal agak emosi dan sedikit lebih tegas daripada konten-konten yang sebelumnya ya. Gue lumayan emosi dan mungkin konten ini agak sedikit lebih panjang, but gue harap please kalian nonton sampai habis. Rame banget di kolom komentar gue, kalian-kalian tuh banyak banget yang minta gue buat konten tentang BEM FISIP UNER ini. Ntar gue dikata nimbrung lagi, nimbrung mulu. Terserah lah, konten gue emang konten-konten gibah-gibah kayak gini. Kalau kalian gak suka tinggal scroll aja, skip, gak usah ditonton. Pertama gue mau nanya, ketua BEM-nya itu siapa ya? Kok bisa ada karangan bunga segede gitu beserta wajahnya presiden dan wakil presiden Republik Indonesia? Please, alma maternya tuh UNAIR loh, Universitas Erlangga loh. Kenapa akhlaknya kayak kampuang begitu? Tolonglah, kalau mau demokrasi, itu demokrasi yang baik, yang merepresentasikan Erlangga itu sendiri gitu loh. Jangan malah kayak dari anak anta berantah begitu. Pada tahu nggak sih kalau presiden dan wakil presiden itu bisa dibilang simbol sebuah negara gitu. Terutama Bapak Prabowo dan Mas Gibran saat ini tuh bisa disebut sebagai simbol negara gitu, karena mereka adalah presiden dan wakil presiden RI. Dan mereka ini tahu nggak sih kalau sebenarnya negara Republik Indonesia ini menganut sistem presidensial. Lu pada belajar PPKN nggak sih? Apa buku kita beda? Lain gitu. Nih, gua kasih tahu deh ya, negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Indonesia itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Itu menurut UUD 1945 loh, bukan menurut gue. Mahasiswa ataupun mahasiswi seluruh Indonesia ya, berhak kok untuk mengutarakan pendapat, berhak kok untuk mengutarakan seluruh aspirasi mereka sebagai rakyat, karena kita juga punya kebebasan berbicara atau freedom of speech gitu. Tapi bentuknya harus demokrasi, kritik, saran, dan solusi gitu loh. Bukan mencemooh pemerintah, bukan mencemooh pemimpin negara atau aparatur negara. Gue bener-bener gak ngerti ya, mereka itu mau presidennya siapa sih? Mereka tuh bakal puas kalau presidennya itu siapa? Mereka tuh bakal puas kalau Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Kok bisa sih anak yang berpendidikan gitu ya, sekolah tinggi, universitas, anak kuliahan, berpendidikan gitu, harusnya berintelektual tinggi dan berakal sehat gitu ya. Tapi tutur bahasanya kok
kayak gitu dalam bentuk karangan bunga lagi. Kelas UNER loh ini, Unair, ya. Gua kasih tahu ya, sekolah itu atau kuliah ya tidak sekedar menimba ilmu, tapi juga belajar adab dan akhlak. Rakyat punya kebebasan, betul, tapi pemerintah juga punya aturan dan etika adalah pembatasnya. Kritis boleh, kritik boleh, demo pun tidak dilarang kok sama pemerintah, tapi demo yang seperti apa dulu? Ayo dong, kalian kan berpendidikan. Jangan merendahkan harga diri kalian dan universitas yang kalian tapakkan kaki kalian itu terkena imbasnya. Sekarang lihatlah. Pintar secara intelektual itu memang penting, tapi etika itu tidak kalah penting. Adab itu terpakai seumur hidup. Ketika kalian ketemu orang banyak, ketika kalian kerja, ketika kalian berbisnis, ketika kalian berkeluarga, ketika kalian berteman, etika, attitude itu nomor 1. Kecewa sih sama UNER, jujur aja gue. Padahal gue tahu mungkin bukan universitasnya yang buruk, bukan tempat pendidikannya yang buruk, tapi hanya beberapa oknum di dalamnya gitu kan. Tapi gara-gara permasalahan ini, kalian lihatlah, kalian tengoklah. Apalagi yang di bawah itu, BEM FISIP Unair, ya, BEM FISIP Unair. Ya otomatis nama universitasnya pun terseret dan ikutan buruk. Dikasih kebebasan berakademik, dikasih kebebasan berbicara, itu bukan untuk jadi syaiton. Padahal ya, Universitas Erlangga itu salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia loh. Tapi terakhir gue denger-dengar katanya nggak jadi dibekukan. Jadi gimana nih? BEM FISIP. Iya, itu setelah melakukan audiensi tidak jadi dibekukan. Teman-teman pasti sering dengar ya kata-kata adab di atas ilmu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang di highlight ini kok malah mencemooh gitu kan dari paparan kakak ini. Ya memang itu tidak pantas ya dituliskan. Kemudian dibentuk simbol-simbol. Kalau teman-teman perhatiin ada tengkorak, ada sarang laba-laba warna hitam, ada merah seperti darah gitu kan. Kemudian karangan bunganya foto, terus ada bunga-bunga seperti orang yang meninggal gitu kan. Silakan artikan sendiri. Ini banyak sekali bentuk kekecewaan kepada BEM FISIP UNER ya teman-teman. Nah, ini salah satunya ada chat-chat. Seandainya orang tua Anda menjadi presiden lalu diberi umpatan, apa yang Anda terima? Saya malu loh sekelas UNER mahasiswanya apa tidak diajarkan sopan santun dalam berbicara. Kemudian ada juga kalau ini sudah masuk pencemaran nama baik, bisa dikenakan pidana loh kak. Nah itu. Nah, aku komentari berita di siang hari ini ya. BEM FISIP Unair tegaskan akan tetap kritis setelah pembukuannya dicabut. Tak kati nak melarang kamu untuk kritis ya. Mungkin kamu masih kurang kritis masuk ICU tuh biar tambah kritis ya. Masalahnya itu bukan soal kritis-kritis itu, tapi coba mengkritik itu pakai adab dan sopan santun. Posisikan diri kita seandainya orang tua kita dikata-katain orang dengan kata-kata yang tidak bagus. Apa perasaan kamu? Nah itu, ya mahasiswa ini kan orang-orang intelek, orang terpelajar. Nah harus juga menggunakan kata-kata yang baik dalam berbicara atau mengkritik seseorang. Oke? Itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Tadi di awal wawancara dengan salah satu stasiun televisi, kita itu tetap berani ya, tadi kalau nggak salah. Berani juga, ya penggunaan diksinya harus tepat gitu kan. Berani boleh, kritik boleh. Tapi pasti orang-orang menyebutkan adab dan sopan santunnya ini tidak dipakai. Etikanya di mana gitu. Bahkan tidak ada penyesalan ketika di wawancara tadi. Minta maaf ke, gimana ke, ini presiden loh, wakil presiden terpilih yang harus dihormati gitu. BEM FISIP Unair dibekukan buntut dari karangan bunga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Di sini aku berpendapat kalau mau berpendapat itu bebas, mengkritik itu bebas. Cuman di sini jatuhnya bukan berpendapat ataupun mengkritik, jatuhnya menghina. Aku nggak mau menyalahkan siapapun, aku bukan mau membela siapapun. Cuman ini ya menurutku ya penghinaan, ya kan. Dan satu lagi yang dibahas itu asik pelanggaran HAM aja yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sekarang gue tanya lah, udah berapa presiden yang lewat tuh Pak Prabowo tuh nggak pernah dinyatakan bersalah dalam pelanggaran HAM? Coba lah, mulai dari zamannya PSB itu sampai terakhir ini Pak Jokowi itu nggak ada yang mengadili Pak Prabowo dan menyatakan Pak Prabowo itu pelanggar HAM. Jadi jangan asik itu aja yang dibilangin, pusing juga dengarnya. BEM UNER dibekukan karena ulahnya sendiri membuat karangan bunga kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dengan bernadakan kata. BEM UNER dibekukan karena ulahnya sendiri membuat karangan bunga kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dengan bernadakan kata satir di dalamnya.
Toh sekarang kalau kalian lihat juga bahwa orang-orang yang membahas tentang pembekuan BEM UNER ini kok sekarang lebih cenderung mendukung kepada pembekuan ini. Begini, ada salah satu contoh menurut bagi saya ya sebagai masyarakat. Dulu dia adalah mantan ketua BEM dari salah satu universitas yang ada di Indonesia. Mereka ataupun ketua BEM ini dulu kritis sekali ya, mengkritik presiden, justru bukan kepada kebijakannya tapi kepada personalnya. Dibilang alumni menjijikan lah, alumni memalukan lah, ada yang bilang pelanga-pelongo, presiden tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba setelah mereka keluar ataupun sudah tidak menjabat lagi ketua BEM, mereka masuk ke partai, menjadi ketua harian partai. Ada yang tiba-tiba setelah tidak menjadi ketua BEM di salah satu universitas yang ada di Indonesia, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Makanya sekarang kok kenapa masyarakat cenderung mendukung dengan pembekuan hal itu? Ya karena begini, ketika mereka berdemonstrasi, ketika mereka menyampaikan aspirasi ya, mereka selalu menggunakan kata kami bersama rakyat, kami adalah suara rakyat. Mereka selalu menggunakan kata itu. Sehingga apa ketika ada ketua BEM yang dulu kritis menjadi ketua harian partai, yang dulu Siapakah kritis dia? tiba-tiba menjadi anggota dewan, ya itulah kekecewaan rakyat. Makanya sekarang kok kenapa cenderung masyarakat itu mendukung pembekuan itu. Nah begitulah, jangan-jangan mungkin menurut masyarakat ya, BEM yang sekarang mengeluarkan nada satir dalam mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo terpilih, ya mungkin ada pesanan dari salah satu oknum anggota dewan ataupun oknum para elit politis. Jadi, tapi menurut kalian bagaimana guys? Coba komen deh di kolom komentar. Ada pesanan dari oknum para politis. Gak tahu deh, silahkan cek. Silahkan kira-kira teman-teman, partai mana misalkan, orangnya siapa. Karena kadang, bahkan sering politik itu tak terduga ya, ranah-ranah politik itu. Poinnya adalah silahkan kritik ya, bebas berpendapat. Tapi itu, caranya itu, penggunaan diksinya itu harus tepat. Kemudian, kritiklah kebijakannya seperti apa. Karena pasti selalu ada yang pro dan kontra terhadap pemerintahan. Itu dia teman-teman. Silakan menurut teman-teman bagaimana tentang informasi ini tentang BEM FISIP UNER yang dibekukan kemudian tidak jadi dibekukan karena sudah melakukan audiensi. Ketika melihat karangan bunga tersebut kemudian kata-katanya dan gambar-gambarnya itu apa yang dirasakan oleh teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.